para pendengar Bisa Podcast, gimana ini kabarnya? Wah, udah sekian lama atau sekian tahun ini ya, Kasan sudah tidak menemani atau tidak bercuap-cuap lagi di Bincang Santai Podcast. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kasan selalu doakan kalian semoga dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Kali ini Kasan akan membawakan satu segmen yang spesial dan yang terbaru di Bincang Santai Podcast. Apa itu ya yang spesial dan yang baru? Kita sambut dulu bintang tamu kita yang sudah sangat sering hadir di Bincang Santai Podcast dan yang selalu berkenan hadir. Apa kabar Mas Keker? Baik Kak San. Kak San sendiri kabarnya bagaimana ini? Baik sekali Mas Keker, habis makan daging soalnya. Ngomong-ngomong, by the way, busway, daging yang dimakan ini daging kurban atau daging yang beli di restoran nih Kak? Oh, daging kurban Mas Keker, masak sendiri di Alhamdulillah. rumah tadi, Berarti alhamdulillah. kemarin kurbanan kemarin banyak dapat dagingnya. Iya, Dapat asupan alhamdulillah. daging. Betul Mas Keker, menambah ini imunitas tubuh supaya tetap terjaga prima. Stamina. Ternyata Betul, juga Mas perempuan Keker. harus banyak makan daging ya. Para Iya. pendengar Bisa Podcast, jangan sampai para perempuan juga tidak makan daging, juga jangan hanya makan hati saja. Jangan makan hati. Kalau makan hati rempelok nggak apa-apa ya Mas Keker ya. Nggak apa-apa, tapi jangan keseringan juga. Oh ya, BTW, OTW, busway ini Iya. pada kesempatan kali ini lagi-lagi saya diminta untuk hadir di Bisa Podcast. Namun tadi sempat saya dengar sekilas ada segmen baru. Kira-kira segmen apa itu Kak San? Iya, Mas Keker sudah mulai penasaran segmen apa itu ya. Nah, segmen terbarunya ini adalah, ini nanti mungkin Pak Editor bisa diedit ya. Ada drum rules-nya gitu ya. Segmennya adalah Bisa Curhat, bisa dong. Nah, Bisa Curhat ini dikhususkan dari beberapa teman Bisa Podcast yang sudah memberikan curhatan atau luapan unek-uneknya kepada tim Bisa Podcast tentunya. Tapi untuk identitasnya tetap kami jaga agar juga terjaga privasinya. Begitu Mas Keke. Jadi biar tetap merasa nyaman ya ketika mungkin yang saya tangkap di sini adalah kisah hidupnya dibincangkan di sini. Betul. Menjadi bahan perbincangan kita, bukan pergunjingan tapinya ya Kak. Iya, mungkin mereka kan takut salah satu pihak yang mereka kenal itu mengenali cerita itu lalu mungkin merasa tersinggung atau bagaimana begitu Mas Keker. Nah, ceritanya ini lumayan menguras emosi nih Mas Keker. Saya bacanya aja udah gregetan nih. Semoga Mas Keker ini pulang-pulang nggak gubrak pintu ya. Ya, silakan Kak. Saya akan menyimak Oke. sedetail mungkin. Oke. Jadi semua berawal dari ulang tahunku yang ke-21 tahun lalu. Di saat itu pacarku memberikan surprise melalui prank seolah membuat aku sedih dan marah. Seperti umumnya prank kejutan ulang tahun yang menjadi kebiasaan penduduk plus 62. Dan pada hari itu ada 3 orang temanku dan juga pacarku bersama temannya yang memang dipersiapkan untuk menjadi selingkuhannya. Waduh. Alurnya adalah 3 orang temanku ini memberikan info kalau pacarku ini sedang terlihat bersama perempuan lain. Dengan ekspresi mereka dan perkataan mereka yang begitu meyakinkan, aku pun terpancing. Dan aku pun berkata, mengapa tega ia melakukan itu kepadaku? Mungkin memang benar dia sudah melupakan hari yang penting bagiku. Singkat cerita, aku mengikuti ajakan temanku untuk melabrak pacarku ke salah satu kafe yang diceritakan oleh temanku ini. Begitu sampai di kafe tersebut dan benar saja di hadapan mataku sendiri aku melihat dia bersama seorang perempuan yang secara fisik lebih good looking dibandingkan diriku. Seketika itu pula aku tanpa sadar meneteskan air mataku. Akhirnya salah satu temanku mendekati dia dan perempuan yang bersamanya itu. Keributan pun terjadi sementara dan aku tak bisa berkata apa-apa. Saat itu dia pun menghampiriku dan berkata untuk tidak salah paham atas kejadian ini. Bagiku itu hanyalah
pembelaan klasik setiap laki-laki yang tertangkap basah saat selingkuh. Semakin dia berusaha menenangkanku, semakin air mataku menetes. Ketika aku sudah tidak kuat menahan berat di hatiku ini, aku memilih untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, tiba-tiba 2 orang temanku langsung menyanyikan lagu ulang tahun. Sontak aku pun kaget. Apa maksudnya ini semua? Dan ketika aku menoleh ke arah pacarku, dia tengah membawa kue ulang tahun yang disertai lilin angka 21. Aku kebingungan, perasaanku campur aduk antara kesal, sedih, dan bahagia. Ternyata semua itu hanya prank semata untuk membuatku cemburu dan akhirnya berujung pada peringatan ulang tahun untukku. Kemudian setelah beberapa bulan pasca momen itu, aku mendapati keanehan pada pacarku. Dia kedapatan beberapa kali teleponan dengan perempuan yang merupakan temannya itu dengan nada yang mesra layaknya orang yang sedang berpacaran. Ketika aku mendekatinya, nada bicaranya langsung berubah seperti hanya sekedar mengobrol masalah pekerjaan. Kejadian ini tidak hanya sekali kujumpai tetapi sampai 7 kali, dan kali ini aku bingung kembali apakah sebenarnya telah ada benih asmara yang tumbuh antara mereka usai momen prank saat ulang tahunku itu. Atau saja ini hanya ketakutanku yang berlebihan sebagai seorang perempuan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah perlu aku menegaskan tentang hubungannya pacarku itu dengan temannya, ataukah hanya memilih diam dan pasrah akan apa yang akan terjadi di kemudian hari jika itu menyakitkan? Terima kasih bisa podcast, tolong identitasku dirahasiakan agar jika pacarku atau temannya mendengar ini, mereka tidak curiga sehingga aku bisa membuktikan apa yang kurasakan. Wah, lumayan panjang ini ya para pendengar bisa podcast, tetapi semoga ini ada pembelajaran yang bisa diambil. Siapa tahu di luar sana juga kebetulan ada yang mengalami kisah serupa, dan sekarang bagaimana nih tanggapan Mas Keker terhadap kisah barusan yang saya bacakan? Sebelumnya saya ingin memberikan sebuah apresiasi kepada Kak San ya. Saya tidak pernah menyangka ternyata seorang Kak San ketika membacakan sebuah cerita itu membuat hanyut perasaan. Saya tadi ketika menyimak itu merasa di dalam cerita itu seolah saya ada di sana, atau lebih tepatnya saya menyaksikan itu, walaupun memang bukan saya pelakunya. Jangan disalahartikan, tetapi saya terbawa, saya akui. Mas Keker setia kok guys. Jadi dari kutipan cerita yang dibacakan oleh Kak San barusan, menurut saya sebenarnya ini berawal dari sebuah kecurigaan. Kecurigaan di mana yang berawal dari prank. Prank itu memang kebanyakan sekarang budaya teman-teman kita ya, atau masyarakat pada umumnya. Ketika ulang tahun selalu memberikan kejutan yang aneh-aneh. Ada yang disiram pakai telur, atau tiba-tiba dilempar pakai telur, atau diceburin ke kali, segala macam. Bahkan ada yang dibikin menangis terlebih dahulu. Pada akhirnya setelah dia menangis, baru diucapkan happy birthday to you. Seperti itu ya Kak San ya. Iya betul Mas Keker. Jadi di sini ketika menyikapi ya, ini menurut saya adalah, kalau ini saya akan berusaha menilai dari 2 sisi ya. Seperti memang biasanya saya selalu menganalisa dari 2 sisi. Iya. Jika yang pertama kecurigaan orang yang menceritakan barusan ini, dalam arti yang barusan Kak San bacakan ya, itu terbukti benar semisalnya ya, itu memang bukan sesuatu hal yang baru dalam hubungan asmara. Karena apa? Setiap orang yang berhubungan, ketika dia menemukan sesuatu yang berbeda dari pasangan atau yang tidak dimiliki oleh pasangannya, dia pasti akan terbawa dalam rasa nyaman yang menghanyutkan tentunya. Iya. Dan kalau kita berbicara dari segi sosial, ada ilmu namanya sosiologi yang dimana di situ kebutuhan afeksi. Afeksi ini adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kasih sayang itu atau rasa cinta itu juga bukan berarti ya sebatas nafsu atau syahwat seperti itu ya, bukan. Tetapi rasa diperhatikan, perhatian, rasa didengar. Ya, dalam arti seperti ini, misalnya saya katakan si pria itu selama ini mungkin dengan kekasihnya, si wanita tersebut
kurang diperhatikan. Mungkin hal terkecil saja, semisal dia capek kerja. Tidak pernah ditanya pekerjaanmu hari ini seperti apa. Sebagaimana sibuknya, sebagaimana ribetnya, seperti itu. Betul. Lalu apa kamu sudah makan? Atau tidak, mungkin di sela-sela waktu senggang mungkin bisa mengingatkan jangan lupa makan ya, jangan lupa minum. Itu sebetulnya sederhana. Tetapi kebutuhan-kebutuhan itu memang yang dibutuhkan oleh setiap individu. Entah pria, entah wanita. Iya. Kebutuhan afeksi itu tadi. Dan kalau misalnya saya menganalisa di sisi yang kedua, andai kata memang ini hanya dugaan semata dan tidak ada hubungan apapun, berarti ini harus menjadi bahan koreksi si wanita tersebut. Jadi jangan mudah dia memvonis atau memutuskan, mengambil kesimpulan bahwa pasangannya sedang bermain hati. Nah, tapi dalam hal ini kan masih abu-abu ya Kak. Betul. Kita kan harus menganalisa dari dua sisi. Kita tidak bisa langsung mengiyakan apa kata si wanita atau juga membenarkan perlakuan si pria tersebut, seperti itu. Kira-kira dugaan dari teman bisa podcast kali ini, apakah benar Mas Keker cenderung mereka ini terindikasi sudah ada benih asmara di antara pacarnya dan juga teman perempuannya itu Mas Keker? Seperti yang barusan saya jelaskan tadi, itu semua bisa saja terbukti, bisa saja tidak. Ya, tetapi mayoritas jika memang si pria itu kerap berkomunikasi dan sering pula kedapatan oleh si wanita ya, dan tiba-tiba nada bicaranya berubah seperti yang digambarkan itu tadi, ya itu bisa saja memang arahnya ke sana. Ketika memang tadi berhubungan dengan afeksi tadi, kebutuhan akan kasih sayang, rasa cinta yang dia dapatkan dari sosok yang baru, entah itu teman kerjanya atau teman lamanya, ya tentu beda ya Mas Keker. Beda sekali rasa nyaman itu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi makanya terkadang ada istilah cinta itu buta. Jadi kurang lebih seperti itulah. Ketika orang dimabuk cinta, maka semua akan terasa berbeda. Jika ini kita berbicara dugaan si perempuan itu benar. Benar, betul Mas Keker. Nah, dari sudut pandang Mas Keker sendiri, apakah memang setiap ulang tahun itu cocok dihiasi dengan prank terlebih dahulu sampai yang nanti berulang tahun ini terbawa perasaan, barulah dinyatakan bahwa ini cuman prank kok ulang tahun. Perlu nggak sih Mas Keker sebenarnya? Kembali kepada kebiasaan masyarakat dalam hal itu ya Kak. Jadi ketika misalnya kita mengambil suatu hikmat dalam ulang tahun yang dimana adalah kita memperingati ulang tahun setiap orang yang kita kenal, tentunya lebih baik dan lebih afdolnya itu adalah dengan doa dan ucapan rasa syukur. Itu betul. Daripada kita membuat sesuatu yang terlalu berlebihan sehingganya bisa menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Mungkin ketika itu selesai saat lagu ulang tahun dinyanyikan dan kue tart dikeluarkan. Mungkin bagi sebagian orang sudah selesai hanya sampai di situ. Tetapi jika seperti apa yang ada di cerita ini akan berkelanjutan, continuous dan menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda. Sebetulnya pada masa dulu ketika orang ulang tahun itu ya memang hanya diberi kejutan. Jam 12 malam ya didatangi rumahnya, diketok, diucapkan selamat ulang tahun, happy birthday seperti itu. Tiup lilin, potong kue. Tetapi seiring berjalannya waktu, nah timbullah budaya-budaya atau kebiasaan baru yang diadaptasi yang mungkin bukan budaya asli Indonesia ya, sehingganya apa? Bermacam sekali bentuknya. Seperti kalau kita tahu sendiri artis-artis pun bahkan ada yang dikerjai dulu sampai dia marah, sampai dia mungkin kesal, sampai dia menangis, kata-kata kasar loh, sampai melontarkan kata-kata kasar. Baru setelah itu dikatakan selamat ulang tahun. Tapi kalau menurut saya pribadi sebetulnya kembali lagi sih kepada sekumpulan orang, karena itu kan hak prerogatif setiap orang. Tetapi harus siap dengan risikonya. Apakah nanti risikonya itu baik atau sebaliknya risikonya itu malah berdampak negatif. Karena segala sesuatu itu pasti ada dua dampak itu Kak, yang saling berkaitan satu sama lain. Oke. Nah ini Mas Keker, menurut Mas Keker langkah apa yang sebaiknya diambil oleh teman bisa podcast kali ini yang curhatkan kisahnya yang barusan saya bacakan ini Mas? Yang menurut Mas Keker sebaiknya dilakukan tuh apa? Supaya tidak ada kecurigaan, supaya nanti tidak ada dugaan-dugaan atau vonis yang seperti Mas Keker sebutkan tadi. Tidak bersifat ingin menggurui ya,
Tetapi jika memang Anda ingin membuktikan kecurigaan Anda terhadap pasangan Anda itu tersebut, yang harus Anda lakukan adalah mengajak pasangan tersebut dan juga teman dari pasangan tersebut yang terindikasi memiliki hubungan lebih. Itu lebih baik. Nanti silahkan nilai dari gesturnya. Gestur itu meliputi dari tatapan mata, gerakan, terus juga bagaimana ketika mereka berinteraksi ketika Anda ada di situ. Semisal begini, ajak nonton bioskop bertiga gitu, atau berempat. Semisal temannya si pria itu tadi belum punya pacar misalnya ya, berarti ajak saja bertiga. Kemudian setelah dari bioskop makan bareng, ya kan, terserah mau makan di mana, tergantung isi dompet Anda. Di situ Anda harus betul-betul memperhatikan. Tetapi kalau bisa jangan terlalu detail memperhatikannya. Betul. Bisa dipancing Anda pura-pura ke toilet seperti itu ya. Atau nanti Anda tinggalkan mereka berdua, entah Anda pura-pura mau pesan makan, mau pesan apa seperti itu. Nah, dari kejauhan Anda amati, ketika seseorang yang memiliki hubungan lebih dan mereka ada berdua, kebanyakan mereka itu tidak bisa menyembunyikan. Tidak bisa menyembunyikan terlalu rapi di depan, maksudnya bukan di depan ya, di belakang pasangan mereka masing-masing. Pasti akan kelihatan. Jika masih belum kelihatan, silakan lakukan itu sampai 5 kali. Jangan 3 kali, 5 kali. Jika dalam 5 kali itu masih belum kelihatan, maka ya tetap Anda harus bisa menerima bahwa memang sekali lagi tidak ada yang abadi di dunia ini. Orang yang menikah saja bisa berpisah, apalagi yang masih berhubungan pacaran seperti itu. Ya kita realistis saja, segala sesuatu itu memang tidak bisa kita yang menentukan. Semua sudah ditentukan oleh takdir. Takdir, betul Mas Eke. Wah, dalam sekali pembahasan kali ini. Tetapi belum lengkap rasanya jika Kak San juga tidak memberikan pendapatnya. Sekarang saya yang bertanya kepada Kak San. Kira-kira perlu nggak ya orang yang berulang tahun harus diperingati dengan budaya seperti itu? Dari sudut pandang saya tadi sudah. Kalau menurut Kak San sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sebenarnya tidak perlu untuk diadakan seperti itu Mas Keker, karena kita berulang tahun itu memperingati umur yang menurut saya itu berkurangnya umur kita, bukan bertambah, intinya berkurang kan umur kita. Iya, benar. Yang dimana memang harus disertai dengan doa, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan peringatan-peringatan yang baik, paling enggak bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Seperti itu aja sih Mas Keker. Nggak perlu yang terlalu berlebihan yang sampai nanti pada akhirnya akan berujung seperti ini nih Mas Keker. Benar sekali. Wah, salut sekali dengan jawaban Kak San. Karena yang dikhawatirkan ini pernah ada kejadian ya. Kejadian itu waktu saya masih kurang lebih sekolah menengah pertama ya. Teman saya dikerjai oleh keluarganya, datang ke sekolah. Waduh, terus? Pura-pura dia dimarahin ceritanya pada saat itu. Akhirnya karena si teman saya ini terbawa dengan amukan seperti itu, dia pergi dari sekolah itu. Nah, dan tanpa disadari, tanpa disengaja maksudnya, tertabrak oleh kendaraan bermotor. Nah, tapi untungnya tidak sampai fatal, cuma hanya luka-luka lecet, luka ringan seperti itu. Nah, ketika seperti itu baru dikatakan kami cuma mengerjai kamu. Ini hari ulang tahun kamu. Nah, seperti itu. Itu yang bahaya itu. Itu juga salah satu contoh juga ya Mas Keker. Benar sekali. Jadi ketika tidak bisa dikendalikan emosi, reaksi dari orang yang sedang berulang tahun ketika menerima suatu prank atau dikerjai seperti itu ya, itu bisa menyebabkan bahaya untuk diri mereka sendiri ketika mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka dan mereka lebih memilih untuk pergi atau mungkin pikiran mereka sedang kacau, mereka tidak peduli dengan kendaraan sekitar. Jadi mereka melampiaskan apa yang mereka rasa begitu ya Mas seperti Keker. itu kan terlalu riskan sekali ya, seperti itu ya Kak ya. Oke, jadi kalau saya ambil poin penting dalam topik kali ini, untuk urusan hati ini memang sulit diukur ya Mas Keker ya. Kalaupun memang ada alat pengukurnya untuk hati ini juga bingung juga ya, ya Mas Keker. Benar sekali Kak San. Dalamnya laut bisa diukur, tetapi dalamnya hati tidak bisa diukur. Nah, ini nggak ada yang tahu nih kayak gimana. Maksudnya hati itu apa? Hati itu kan dimensi rasa. Kalau
Kalau hati yang dalam bentuk organ, memang organ tubuh ya, hati itu salah satu organ tubuh. Ketika memang dibedah, diukur ya ketemu kedalamannya berapa itu bisa ditentukan secara medis. Betul. Tetapi kalau dimensi rasa tidak bisa diukur. Aduh, jarang-jarang banget ini ya Mas Keker bahas soal dimensi rasa. Ya karena sesuai dengan topiknya Kak. Topiknya ini menurut saya kan adalah perasaan seorang wanita yang menaruh ketakutan, kecurigaan terhadap pasangannya si pria itu. Jadi ya saya harus membahas tentang dimensi rasa sesuai pemahaman saya juga sih, tidak ingin menggurui. Oke, terima kasih Mas Keker atas semua wejangannya yang dari awal sampai akhir. Sama-sama Kak San. Semoga apa yang disampaikan Mas Keker ini tidak sia-sia ya dalam memberikan wejangan atau pencerahan. Semoga yang sudah meluapkan unek-unek kali ini juga mendengarkan dan mereka bisa langsung eksekusi gitu Mas Keker ya. Benar sekali. Dan tak lupa sebetulnya apa yang perbincangan malam ini yang membawa manfaat, bukan apa yang saya sampaikan. Seperti itu Kak San. Para pendengar setia Bisa Podcast, sampailah pada akhir bincang santai kali ini. Semoga apa yang menjadi topik pembahasan ini bisa diambil poin pentingnya ya, untuk sebuah hubungan yang sehat itu seperti apa hingga nantinya bisa menuju jenjang yang lebih baik. Saya Kak San dan saya Mas Keker dan juga segenap tim Bisa Podcast mohon undur diri dulu. Sampai jumpa pada Bisa Podcast selanjutnya. Bye-bye.